Shalom untuk kita semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Selalu saya sangat yakin Anda selalu ada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus di dalam apapun pekerjaan Anda seharian. Dan sebelum kita mulakan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan biarlah Engkau memimpin kami dari awal sampai akhirnya perkongsian firman Tuhan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, dan biarlah kami semua mendapat pengertian, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan lewat firman Tuhan yang kami sama-sama dengar pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, menyadarkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami, meskipun di dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada masa ini. Tetapi Tuhan, berilah kami kekuatan lewat ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab. Kita melihat di dalam Mazmur nomor 18 bait ke-30 sampai 32. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita, sehingga ada berbagai-bagai perkara yang boleh terjadi dan kita tidak lagi dapat percaya kepada Tuhan. Saudara, menantikan waktu Tuhan itu bukan saja hal yang sukar, tetapi kadangkala membuat kita berpikir mustahil. Bahkan kita dapat merasa kecewa dengan Tuhan dan tidak peduli dengan Tuhan lagi. Saudara, tidak kurang juga orang yang marah-marah dengan Tuhan. Tidak kurang juga orang yang mempersoalkan keberadaan Tuhan, sehingga ia mengambil keputusan yang singkat dan bertekad menjalani kehidupan tanpa Tuhan. Saudara, mengapakah sulit untuk menantikan pertolongan Tuhan? Atau dengan pertanyaan yang serupa, mengapa sukar menunggu pertolongan Tuhan? Mengapa susah menunggu waktu Tuhan bertindak? Saudara, yang pertama, jalan Tuhan itu sempurna adanya. Seperti di dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Mazmur, jalan Tuhan itu adalah sempurna. Cara Tuhan itu adalah sempurna dan tidak dapat ditebak oleh manusia. Saudara, kalau cara Tuhan itu dapat ditebak oleh manusia, Tuhan itu bukanlah Tuhan. Saudara, waktu
Tuhan tidak sama dengan waktu manusia bertindak. Bagaimanapun saudara-saudara, Tuhan tidak sekali-kali akan melakukan apapun sesuai dengan kemauan manusia yang jahat. Saudara, ada suatu ilustrasi, mungkin sudah berkali-kali saya kongsikan dengan jemaat-jemaat Tuhan di tempat lain. Ada seorang, dia memiliki ladang, dia ada domba, dan tengah hari itu dia berdoa, Tuhan, nah sekarang selepas saya makan, jangan dulu kasih hujan Tuhan. Lalu dia makanlah. Setelah dia selesai makan, baru dia bersandar di sulap-sulap dia. Tiba-tiba hujan kuat turun. Ras, hujan kuat turun. Lalu hujan itu berhenti. Nah, saudara, kita tahu apa yang dia buat. Dia tuh si orang ini, dia turun saja dari sulap, dari pondok itu, dan dia cari tunggul tinggi di tengah ladang dia. Dia pergi naik dan dia bilang, Tuhan, ila padarun nga ika urus ka. Kada pa padaruna kangku dete noam padaruna nunagi selaka dikatuhan tuy. Dia bilang, Tuhan lintuhun bah ya ko minsawat ila padarun nga ika urus ka. Dia bilang, maksud dia kalau diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, Tuhan, itu hujan pun kau tidak boleh urus. Lebih baik saya yang naik Tuhan, kau yang turun. Silaka kau Tuhan. Tuy, dia bilang, dia meludah. Lalu dia turun dari tunggul itu, tunggul di tengah ladang dia itu, tunggul yang tinggi lagi, dan dia balik disulap dengan perasaan yang tidak puas hati. Saudara, manusia tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Karena manusia menganggap apa yang ia rancangkan itu selalu baik bagi dirinya sendiri, tetapi tidak bagi Tuhan. Saudara, jalan Tuhan itu sempurna adanya. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Manusia selalunya mahu Tuhan bertindak sesuai dengan aturan manusia sendiri. Tetapi manusia lupa bahwa sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan manusia harus patuh kepada Tuhan, harus mentaati dengan penuh percaya apa yang telah Tuhan sediakan bagi semua manusia. Saudara, semua rancangan Tuhan itu baik adanya bagi setiap manusia. Semua cara Tuhan dan waktu Tuhan itu adalah sempurna pada waktu Tuhan sendiri. Ya. Manusia melaksanakan banyak janji, tetapi tidak dapat melakukan semuanya dengan baik seperti yang Allah lakukan. Saudara, Tuhan membiarkan kita menanti seketika waktunya. Bukan Tuhan tidak peduli dengan semua permohonan doa kita, tetapi Ia telah mempersiapkan suatu waktu
Suatu waktu di mana pada saat kemustahilan, pada saat ataupun pada waktu kita sudah berpikir tidak mungkin akan ada jalan terbuka di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan menguji kita pada waktu kita menanti pertolongan Tuhan. Tetapi apabila Tuhan menjawab doa-doa kita, Tuhan akan memberikan itu dengan harapan, dengan sukacita yang tidak pernah habis-habis di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara, mengapa manusia tidak dapat menanti pertolongan Tuhan, apalagi pada waktu-waktu yang sangat susah dan waktu-waktu yang menekan di dalam kehidupan ini? Saudara, manusia mudah menjadi lelah dan lesu. Di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 28, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi bagi Tuhan, dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 juga berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam kehidupan ini, Tuhanlah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita, Dialah harapan kita di dalam semua perkara yang tidak menyenangkan yang kita lalui. Saudara, kita mudah tidak percaya kepada Tuhan. Kita mudah lemah, tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Tetapi orang yang sentiasa menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa dari Tuhanlah kekuatan kita untuk melalui perkara yang berat dalam hidup ini. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus berkata bahwa
segala perkara dia dapat tanggung karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dia di dalam semua keadaan yang berat. Masalah, kesusahan, pergumulan itu tetap ada selagi kita hidup di dunia ini. Tetapi harus kita ingat bahwa kekuatan kita untuk berhadapan dengan semuanya ini bukanlah semuanya berasal daripada kita, tetapi semuanya adalah daripada Tuhan sendiri. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak ada gunanya orang percaya Tuhan, tetapi pada masa yang sama hidup mereka penuh dengan kekhawatiran, sehingga mereka tidak dapat mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat teks firman Tuhan tersebut di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perlu ingat, ketidaktaatan Adam menyebabkan kesusahan. Demikian juga kepada kita, saudara-saudara, jika kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri, dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan menyebabkan kesusahan kepada diri kita sendiri, dan kita tidak mendapat apa-apa seperti yang kita inginkan. Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 23 seperti ini: tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara, apakah kita seperti orang yang berdiri di hadapan cermin? Saudara, marilah kita tetap mengingat firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, yang berikutnya, apa yang perlu kita lakukan supaya dapat mengalami pertolongan Tuhan? Amsal 16 ayat 3 sampai 4. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena itu saudara, marilah kita tetap bertekad seperti yang dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap padanya. Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Saudara, percayalah pertolongan Tuhan itu untuk Anda. Apakah
Saudara tetap percaya di dalam keadaan apapun Tuhan menyediakan pertolongan yang luar biasa bagi Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, itulah yang menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat tetap terus bertahan dan bertumbuh di dalam iman, meskipun kami di tengah-tengah pencobaan, kesusahan, dan berbagai-bagai masalah yang berat di dalam hidup ini. Tuhan, kuatkan kami, pulihkan kami, dan hidupkan kami sesuai dengan janji-Mu dan pertolongan-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.